Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fassalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita konsisten di atas sunnah, konsisten di atas ilmu dan amal saleh. Ini adalah bagian yang ketiga dari serial Tadabbur Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat tadabbur. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi minimal bagi seseorang agar dia bisa dikatakan telah melakukan tadabbur Al-Quran atau telah mencapai derajat yang kita sebut sebagai tadabbur Al-Quran. Dalam mentadabburi Al-Quran, setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda tentunya satu sama lain. Mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran misalkan, atau mereka yang lebih mencurahkan waktunya untuk Al-Quran, tentu saja punya derajat yang lebih dalam mentadabburi Al-Quran dibandingkan yang lainnya. Namun setidaknya ada 3 syarat fundamental yang disebut oleh para ulama sebagai asyurut al-asasiyah fi tadabburi Al-Quran. 3 syarat asasi yang harus ada pada diri seseorang agar dia bisa mentadabburi Al-Quran dengan benar. Ketiga syarat ini dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat yang ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati, menggunakan hatinya atau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ayat yang mulia ini menghimpun 3 syarat fundamental agar seseorang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dengan tadabbur. Beliau Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza aradta al-intifa' bil Qur'an fa'ajmi' qalbaka 'inda tilawatihi wa alqi sam'ak wahdhur hudur man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilayhi fa innahu khitabun minhu subhanahu laka 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam." Jika engkau ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, kata beliau Ibnu Qayyim, maka himpunlah hatimu saat membacanya. Fokuskan pendengaranmu saat mendengar tilawah. Jangan mendengarkan Al-Quran sambil lalu. Berikan penghayatan yang terbaik. Hadirkan dirimu layaknya saksi yang menyaksikan bahwasanya Allah tengah berbicara kepadamu. Karena Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang ditujukan kepadamu, hanya saja melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga syarat tersebut adalah yang pertama al-qalbul hayy, yaitu hati yang hidup. Kemudian yang kedua adalah al-istima' awil qira'ah ma'a huduril qalb, yaitu mendengarkan atau membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati penuh penghayatan. Kemudian syarat yang ketiga adalah wujud qadrin minal fahm, yaitu adanya sebatas pemahaman akan makna ayat yang dibaca atau ayat yang didengarkan. Ini adalah ketiga syarat utama yang harus ada pada diri seseorang agar dia bisa mencapai apa yang kita sebut sebagai tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran bukanlah amalan yang hanya bisa dilakukan oleh para mufassir, para ahli tafsir yang mengetahui seluk-beluk terdalam dari Al-Quran, sebab nuzulnya dan seterusnya, riwayat-riwayat yang terkait dengan turunnya Al-Quran, latar belakang turunnya, kemudian tafsir dan kaidah-kaidahnya. Tadabbur Al-Quran itu adalah perintah yang sifatnya umum. Artinya, dia juga berlaku bagi orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran ini? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini sebagai pelajaran, maka siapa yang akan mengambil pelajaran darinya? Artinya, tadabbur ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang awam. Tapi paling tidak harus ada 3 syarat minimal yang telah disebutkan, yang dipetik dari surat Qaf ayat yang ke-37 yang telah kita bacakan tadi. Adapun penjelasan lebih rinci tentang ketiga syarat ini, yang pertama adalah al-qalbul hayy, yaitu hati yang hidup sebagai tempat bersemayamnya ayat-ayat Al-Quran. Karena hati yang hidup lagi bersih, tentunya akan membuahkan keberkahan-keberkahan Al-Quran pada diri seseorang. Pengaruh-pengaruh Al-Quran akan bersemi dan akan terasa pada diri seseorang manakala dia memiliki hati yang hidup, ya,
hati yang hidup tidak mati, dan hati yang bersih. Dan itu tentu saja setiap orang berbeda-beda tingkatan dalam hal ini. Dan semakin hidup hati seseorang, semakin bersih hati seseorang, maka tentu makna-makna Al-Quran itu akan semakin memberikan pengaruh bagi dirinya. Demikian pula keberkahan Al-Quran semakin besar ada pada dirinya. Itulah sebabnya mengapa dahulu para sahabat lebih dulu membina hati mereka, mentarbiyah hati mereka dengan ilmu-ilmu tentang iman, tentang tauhid dan akidah yang lurus. Baru kemudian mereka mempelajari Al-Quran. Karena hanya dengan demikian Al-Quran itu akan memberikan pengaruhnya dan keberkahannya. Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazawirah, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdatna bihi imana." Dulu tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kami masih muda belia menjelang akil balik, kami lebih dulu mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Ini maksud di sini adalah mempelajari iman, tauhid dan akidah yang benar. Kemudian dengan kami mempelajari Al-Quran, bertambahlah keimanan kami. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah mengatakan, "Inna qaumun utina al-iman qabla an nu'ta al-Quran, wa innakum qaumun utitumul Quran qabla an tu'tul iman." Kami adalah suatu kaum yang diberikan iman terlebih dahulu sebelum kami diberikan Al-Quran. Adapun kalian adalah kaum yang lebih dulu diberikan Al-Quran atau mendalami Al-Quran sebelum diberikan keimanan. Jadi urutan yang benar adalah seseorang harus menanamkan keimanan yang benar, akidah yang benar tentang tauhid di dalam hatinya sebelum kemudian dia mempelajari Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh salafuna as-salih. Karena yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan hati yang hidup, hati yang bersih di atas akidah dan keimanan yang lurus. Baru kemudian hati itu digunakan sebagai tempat untuk menampung ayat-ayat Allah yang suci. Barulah ayat-ayat Allah itu akan memberikan pengaruh dan keberkahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah." Andai hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah bosan-bosan dengan kalamullah, itu Al-Quran. Demikianlah semakin hidup dan bersih hati seseorang, semakin besar pula tadabburnya, semakin tinggi juga pengaruh yang dirasakannya. Kemudian syarat yang kedua, al-istima' awal qira'ah ma'a huduril qalb, yaitu mendengarkan atau membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati atau dengan penuh penghayatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah ta'ala memaparkan dalam tafsirnya bahwasanya siapa yang dibacakan untuknya Al-Quran lalu dia tidak mendengarkan dengan seksama atau dia sibuk dengan hal yang lain, tidak mengindahkan bacaan Al-Quran tersebut, maka dia diharamkan meraih bagian rahmat yang dijanjikan dalam ayat ini. Tentu itu menjadi penting sekali manakala kita hendak membaca atau mendengarkan tilawah Al-Quran, agar kita mengenyampingkan terlebih dahulu segala hal yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasi kita. Jika seseorang tidak akan berani misalkan menjawab telepon atau melakukan chatting saat seseorang berhadapan dengan atasannya atau seorang presiden misalkan, manakala presiden atau atasannya berbicara kepadanya, dia tidak berani melakukan hal-hal yang lain selain mendengarkan atasannya, maka bagaimana dengan Allah, Raja alam semesta yang tengah berbicara dengannya melalui Al-Quran? Tentu ini lebih utama untuk dijunjung tinggi dengan perhatian yang totalitas sifatnya, disertai sikap yang tunduk dan khusyuk. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Inna man kana qablakum ra'aw al-Qur'ana rasaila min rabbihim, fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yatafaqqadunaha bin-nahar." Sungguh orang-orang sebelum kalian memandang Al-Quran itu sebagai surat-surat dari
Rabb mereka, maka mereka senantiasa mentadaburi surat-surat Allah tersebut di malam hari, dan mereka mempelajarinya secara mendalam di siang hari. Kemudian persyaratan yang ketiga, wujud qadrin minal faham, yaitu adanya sebatas pemahaman akan makna ayat yang dibaca atau didengarkan. Karena mustahil bagi seseorang untuk mentadaburi kalimat atau ucapan yang dia sendiri tidak faham apa maknanya. Dalam hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Dr. Khalid bin Utsman As-Sabat, hafizahullah ta'ala, beliau salah seorang pakar tafsir di Riyadh. Kata beliau, bukan berarti seseorang dituntut untuk memahami seluk-beluk ilmu tafsir sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu misalkan. Tidak demikian. Bukan itu maksudnya. Namun, paling tidak seseorang yang awam bisa memahami makna ayat yang dibaca agar dia bisa mentadaburinya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Inni a'jabu mimman qara'a al-Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilah, kaifa yaltadzu bi qira'atihi?" Aku heran dengan orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak tahu apa maksud yang dia baca. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati bacaannya? Maka paling tidak seseorang yang tidak memahami bahasa Arab harus mempelajari makna atau tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan ini bisa dilakukan dengan menghadiri majelis-majelis tafsir atau bertanya kepada ulama atau bertanya kepada ustadz-ustadz. Dengan demikian memungkinkan bagi dia untuk mentadaburi Al-Quran. Ini adalah sebagian yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.